Halo teman semuanya, izin kepada Bapak Profesor Dr. Yusnadi, MS dan Ibu Meli Borubangun, Eskom Mkom. Kami di sini selaku kelompok 8 mata kuliah Filsafat Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan melakukan kegiatan mini riset dengan tema literasi digital. Jadi untuk mendukung mini riset kami ini, kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di Yayasan Pendidikan Parulian 1 Medan, yaitu Pak Endriwanto Simbolon selaku guru TIK di SMA Parulian 1 Medan. Jangan lupa untuk saksikan video pembahasan kami dan stay tune ya teman-teman semuanya. Hai Sobat Pelajar, jadi kami tim dari Universitas Negeri Medan, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan ingin mewawancarai narasumber kita dengan tema literasi digital. Boleh Bapak diperkenalkan diri Bapak sendiri? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Endriwanto Simbolon Eskom. Saya di sini mengampu mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau sering disebut dengan mata pelajaran TIK. Sehubungan dengan perkembangan zaman sekarang, TIK tersebut berganti menjadi mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga siswa di mata pelajaran informatika semakin diupayakan mengetahui tentang penggunaan coding di dalam dunia digitalisasi seperti itu. Oke, baik Sobat Pelajar. Jadi kita sudah kenalan dengan Bapak yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Sekarang kita mau tahu bagaimana definisi ataupun pengertian dari literasi digital sendiri dari narasumber kita. Boleh dijelaskan Bapak mengenai literasi digital sendiri kepada Sobat Pelajar yang ada? Ya, terima kasih. Yang kami ketahui, literasi digital itu adalah salah satu upaya kemampuan kita untuk mencari atau memahami informasi dari dunia digital. Salah satunya adalah bagaimana kita untuk mencari dari sumber internet, bagaimana kemampuan dari si pengguna termasuk sekolah kita ini di SMA, bagaimana siswa itu mampu mencari informasi, kemudian menganalisa, memahami sumber-sumber atau informasi yang ditemukan dari dunia maya. Seperti itu sepengetahuan kami. Jadi teman-teman, kita sudah tahu mengenai literasi digital yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Sekarang kita perlu tahu bahwa literasi digital itu adalah literasi yang berkecimpung di dalam dunia maya. Nah, teman-teman harus tahu juga 4 indikator yang dimuat di dalam literasi digital. Yang pertama ada di digital ethic, digital skill, digital culture, dan digital safety. Nah, sekarang kami akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber di dalam 4 indikator tersebut. Jadi kepada Bapak narasumber, sekarang kita akan berbincang mengenai digital skill sendiri. Digital skill ada kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, TIK, serta sistem operasi digital. Sekarang kita akan berwawancara ataupun mendiskusikan tentang digital skill sendiri. Yang pertama, bagaimana guru menjelaskan tentang konsep internet dan dunia maya kepada para peserta didik. Konsep internet dengan dunia maya. Oke. Sebagai guru kami harus memberikan penjelasan kepada siswa tentang konsep dari internet yang kita ketahui, yang harus kita sampaikan kepada siswa bahwasanya jaringan internet itu adalah yaitu komunitas dari jaringan yang saling berhubungan dengan komputer sehingga menciptakan suatu wadah atau tempat yang disebut dengan dunia maya, sehingga di dunia maya ini si pengguna dapat melakukan atau beraktivitas, yaitu tadi dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah yang search engine atau mencari berbagai dari informasi. Seperti itu kita jelaskan kepada peserta didik kita yang ada di sekolah ini. Terima kasih.
Wah, jadi kalian teman-teman sudah tahu bagaimana peran guru, terutama di Parulian School ini, menjelaskan tentang konsep internet dan dunia maya kepada peserta didik. Kemudian bagaimana cara guru mengajarkan kepada para peserta didik untuk menggunakan mesin pencarian untuk menemukan informasi yang relevan atau yang tepat, Pak. Di unit SMA, khususnya di tingkat kelas 10, itu sudah dimulai dengan pembelajaran search engine atau mesin pencari, di mana di kurikulum search engine ini atau materi kita mesin pencari ini kita menggunakan Google Chrome atau aplikasi-aplikasi untuk browsing. Jadi yang kami gunakan untuk di lab kami sendiri itu menggunakan Chrome. Kita akan arahkan siswa langsung praktik aksi di lab komputer dengan ketentuan komputer kita yang di lab sudah terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga siswa mampu langsung mempraktekkan menggunakan Google Chrome atau browsing untuk mencari informasi. Misalkan kita berikan contoh, coba anak-anak peserta didik kami cari dulu jenis-jenis dari sistem informasi atau sistem operasi. Coba dicari dulu generasinya atau pembaharuan versi-versi berapa. Ini sering kita praktekkan kepada siswa, sehingga dengan mencari informasi atau belajar menggunakan search engine tadi, maka siswa sudah otomatis mengetahui untuk penggunaannya. Demikian. Berarti guru memiliki cara-cara tersendiri di dalam mengajarkan para peserta didik, khususnya di unit SMA Parulian 1 ya, Pak? Ya, betul. Lanjut, apa saja sih tips yang Bapak bisa berikan kepada peserta didik ataupun teman-teman ataupun sobat pelajar yang ada di rumah di dalam menjalankan digital skill sendiri? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Perlu kita ketahui, apabila kita berkecimpung di dunia maya, terkhusus di zaman sekarang ini di era globalisasi, memang perlu, salah satunya adalah etika. Ketika kita mencari informasi atau googling, saat ini kita sering dengarkan istilahnya, bahasa gaulnya googling, ya kan? Sebelumnya coba tanya Google. Ya. Nah, sebelumnya seperti itu, tapi sekarang ini bahasa trennya itu adalah googling. Mereka juga harus kita ajarkan bagaimana memberikan masukan ataupun untuk mengakses, mendapatkan, menemukan informasi. Salah satunya adalah apabila ada data atau informasi yang diperlukan, maka jangan dengan gampangnya si pengguna mengambil sumber atau memperoleh sumber hanya satu sumber, akan tetapi siswa itu atau pengguna harus berupaya menemukan apakah kebenaran dari data tersebut dari sumber yang tepat, sehingga data dia atau informasi yang diperoleh memang betul akurat. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada siswa, informasi yang ditemukannya atau diperoleh benar apa adanya, seperti itu. Baik, pemaparan yang telah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, sobat pelajar, sangatlah jelas mengenai tips yang harus diberikan kepada para peserta didik dan sobat pelajar di rumah bisa mengikuti tips yang diberikan oleh narasumber kita hari ini. Nah, di dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik maupun seorang guru tersendiri, Pak, apakah sudah diberikan pelatihan kemampuan digital ini di dalam, contohnya di dalam unit Parulian School sendiri, apakah sudah memiliki pelatihan-pelatihan yang terbaru mengenai digital skill sendiri? Oke, terima kasih. Yang kita ketahui, literasi digital berarti kemampuan mengolah, menemukan, menganalisa dari sumber internet, seperti itu ya? Iya, benar, Pak. Jadi kalau di unit SMA Parulian 1 Medan, khususnya Yayasan Pendidikan Parulian, kita sering diberikan pelatihan. Itu dari pimpinan kita, pimpinan yayasan,
memberikan pelatihan, bahkan mengundang narasumber-narasumber dari dinas, dari luar, memberikan pelatihan tentang digital. Dan disurvei kalau di unit kita ini, semua guru paham dengan digital. Karena apa? Kita juga di saat ujian pelaksanaan asesmen sudah menggunakan digitalisasi. Bahkan kita sudah menerapkan yang namanya ujian tanpa kertas. Oh iya. Iya. Tanpa alat tulis. Iya. Karena apa? Sekolah ini menganalisa ke depan tidak perlu lagi banyak-banyak membuang kertas. Akan tetapi sudah zamannya sekarang belajar di dunia digital. Jadi siswa kita berikan sehingga guru-guru pun yang akan memberikan soal, kemudian yang akan memeriksa jawaban dari peserta didik sudah semakin mudah dengan memahami digital tersebut. Dan itu sudah berjalan di unit SMA, SMK, SD, SMP, Parulian. Nah, sobat pelajar perlu ketahui bahwa saya sendiri adalah alumni dari SMA Parulian 1 Medan. Jadi berkat adanya pelatihan-pelatihan di Parulian School dan ataupun unit SMA Parulian 1 Medan, saya mengetahui banyak sekali tentang literasi digital. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada peserta didik? Pelatihan kepada peserta didik? Iya. Jadi sebenarnya kalau pelatihan kepada peserta didik, ada juga sebagian berbentuk ekstrakurikuler. Iya. Kemudian dari mata pelajaran TIK. Sebagai guru komputer, ya saya memang sudah memberikan kepada mereka bagaimana mereka harus mampu untuk menggunakan IT, teknologi digital saat ini yang sangat berkembang pesat. Salah satunya saya juga mengarahkan kepada siswa bagaimana siswa harus mampu membuat sebuah konten yang mampu menghasilkan kepada dia sendiri. Saat ini kita lihat banyak peluang belajar apabila memang ada kemauannya, maka mampu dia untuk mendapatkan penghasilan. Dengan apa? Dengan adanya kegiatan-kegiatan dia di dunia maya atau menggunakan digital saat ini. Sering kita lihat di informasi kreator-kreator digital bisa berpenghasilan. Ya, Ya, ini akan kita berikan sebagai motivasi kepada siswa sehingga mereka terangsang akan semakin semangat untuk memahami yang namanya dunia digital saat ini. Seperti itu. Wah, benar sekali ya sobat pelajar yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh narasumber kita. Sekarang saya ingin bertanya Pak, apakah peserta didik khususnya di SMA Parulian 1 Medan sudah memiliki keterampilan digital dan apa saja contohnya? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa di sekolah Parulian ini sudah menerapkan yang namanya ujian tanpa kertas dan pensil, tapi sudah menggunakan digital IT saat ini. Itu merupakan wujud atau hasil kemampuan dari peserta didik mampu menggunakan digital. Salah satunya yaitu tadi literasi digital, mampu menganalisa, mampu memahami atau bermain di dunia maya. Itu sudah diterapkan di Parulian. Kemampuan siswa itu dapat kita lihat penggunaan IT mereka mampu. Terlebih siswa kami yang tidak mempunyai yang namanya Android, siswa akan kami arahkan ke lab SMA yang sudah difasilitasi dengan laptop yang terkoneksi dengan internet, sehingga siswa mampu mengakses soal-soal yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Siswa yang tidak mempunyai Android akan belajar atau menjawab soal di lab komputer. Pertama, yang kedua, keterampilan siswa SMA Parulian dan juga SMK. Kebetulan di unit ini di Yayasan Pendidikan Parulian diterapkan pembelajaran DM atau digital marketing. Dan ini juga diasuh oleh guru-guru yang profesional, yang betul-betul backgroundnya
disiplin ilmunya dari IT komputer, sehingga guru yang mengasuh akan memberikan tersendiri dengan pembelajaran TIP. Nah, itu tersendiri. Digital marketing ini adalah tentang pemasaran. Bagaimana mereka mampu memasarkan produk-produknya. Bisa juga dalam bentuk penjualan, bisa juga dalam kreasi, atau apa yang bisa didesain yang akan di-share atau dibagikan. Itu sudah dipelajari pada siswa-siswa Parulian. Terkhusus untuk SMK-nya. SMK harus mampu menghubungkan dengan jurusan bisnis. Mereka akan mampu membuka lapak atau membuat sebuah pekerjaannya lewat DM, digital marketing. Mereka itu dianjurkan mampu menjual produk, mampu menghasilkan, mampu untuk membantu biaya pendidikannya. Itu tujuannya. Makanya digital marketing diterapkan di Yayasan Pendidikan Parulian. Melihat zaman saat ini memang tidak ada istilahnya lagi tidak sekolah. Apabila siswa tersebut punya keinginan, dia bekerja di dunia digital atau membuat sebuah konten. Ketika mereka sudah punya konten, bagaimana untuk editingnya ataupun publishnya, itu sudah dipelajari. Itulah diperdalam oleh tim pelajaran DM atau digital marketing tersebut. Dan hasilnya kami guru-guru ini sudah melihat apa yang sudah diposting oleh siswa. Jadi itulah bukti nyatanya bahwa memang banyak siswa kita ini yang sudah terampil di bidang digital. Nah, seperti itu yang kami tahu. Baik, yang telah dijelaskan oleh narasumber tadi, banyak sekali peserta didik sudah memiliki kemampuan digital atau digital skill. Apakah di dalam kemampuan hal tersebut ada beberapa peserta didik yang di dalam tanda kutip itu kurang menguasai, Pak? Bagaimana cara guru untuk mengajarkan peserta didik yang kurang ataupun belum mampu dalam mengaplikasikan kemampuan digital? Oke, terima kasih. Kalau kami melihat khususnya di SMA, kebetulan saya mengampu di unit SMA di kelas 10 sampai kelas 12. Kami lihat sudah rata semua siswa Parulian mampu menggunakan IT, mampu mengoperasikan menggunakan yang namanya digital. Karena apa? Setiap siswa yang masuk lab memang harus langsung punya satu komputer atau langsung mengakses satu PC, baik di SMA atau SMK. Di SMK berbentuk PC, di unit SMA laptop. Ketika mereka kami arahkan untuk mengerjakan pekerjaannya, mampu siswa tersebut. Kebetulan jika saya mengajar di lab, saya juga memberikan akses kepada mereka, yaitu menggunakan internet. Akan tetapi kami juga menjaga supaya jangan sampai yang lain-lain diaksesnya. Kami jaga, mampu mereka kok. Dan dari segi tugas-tugas, seperti saya guru komputer, saya memberikan tugas, saya memberikan materi, kamu belajar dari berbagai sumber. Salah satunya adalah sumber dari internet. Mereka mampu mengumpulkan tugasnya, kemudian itu juga yang saya sampaikan, mampu mereka melaksanakan ujian menggunakan digitalisasi tanpa menggunakan kertas lagi. Nah, dari situ saya lihat memang Parulian mampu ikut berkembang di zaman sekarang ini. Terima kasih. Nah, jadi sobat belajar, kita ketahui bahwa di Parulian sendiri siswa-siswanya sudah mampu untuk mengikuti kemampuan digital ataupun digital skill. Menurut Bapak, apakah ada tantangan, Pak, di dalam pelaksanaan hal tersebut, atau tantangan seperti kayak ada yang perlu kekurangan seperti fasilitas ataupun yang lain? Oke, terima kasih. Betul, di dalam membuat sebuah perubahan memang betul harus ada perjuangan. Seperti kami yang berhubungan dengan digital, terlebih sebagai saya guru komputer dan juga teman-teman saya yang dari digital marketing, kadang siswa kami ini keinginan untuk belajar tinggi, akan tetapi dibatasi dengan tidak semua siswa mempunyai laptop.
Memang betul, kita pun belajar di Android kita sudah bisa. Akan tetapi lebih fokus kita belajar apabila mempunyai notebook atau laptop. Yang kedua, sebagian dari siswa memang ada juga yang keinginan untuk belajarnya di atas rata-rata, di bawah rata-rata, ya kan? Jadi ini bagaimana? Ya kami juga harus tetap memberikan support atau memberikan stimulasi kepada siswa-siswa kami lihat yang daya minat belajarnya agak minim, itu akan kami stimulasi, kami berikan stimulus, kami bangkitkan dengan apa? Memberikan contohnya bagaimana sebenarnya penghasilan IT yang bekerja di bidang IT. Inilah orang yang saat ini memang berpenghasilan tinggi. Itu kan kami berikan, kami rangsang. Kemudian apa lagi? Ada seseorang terkenal dengan membuat kontennya atau mempublish karya-karyanya sehingga dia terkenal. Ini akan merangsang siswa tersebut sehingga dia juga semakin tertarik belajar dengan digital. Seperti itu kami di sini. Terima kasih. Berarti sobat pelajar bisa kita ketahui bahwa tantangan di setiap unit ataupun di setiap sekolah itu pasti ada dalam menerapkan literasi digital, khususnya digital skill. Tetapi dari dalam hal itu para guru dan tim sekolah itu punya caranya tersendiri di dalam mengatasi hal tersebut. Demikianlah yang bisa kita tanyakan mengenai digital skill kepada Bapak narasumber kita, yaitu Pak Enriwanto Simbolon. Oke sobat pelajar, sebelumnya kita sudah membahas mengenai digital skill oleh teman saya tadi. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai digital etik atau etika digital. Sebelumnya kita akan membahas apa itu pengertian dari etika digital. Nah, etika digital atau digital etik adalah tata cara berkomunikasi dan bersikap di dunia digital. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Aisyah Putri dan saya salah satu anggota dari kelompok 8 di Universitas Negeri Medan. Nah, selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan mengenai digital etik. Langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Yang pertama itu ada bagaimana Pak cara pandangan Bapak sendiri mengenai etika digital? Etika digital. Iya. Menurut saya ini sangat perlu di dunia maya bagi pengguna digital saat ini. Kenapa? Kadang seseorang tidak memikirkan, asal sembrono memberikan atau mempublish dokumen-dokumen atau punya orang lain, sehingga tanpa izin, contohnya ya. Jadi di sini tidak melanggar etika. Sementara di dunia maya sama seperti halnya ke dunia kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari harus punya etika. Sama halnya dengan di dunia digitalisasi saat ini, harus punya etika. Salah satunya itu tadi, memberikan respon yang baik kepada sesama, kemudian memberikan tanggapan. Jangan menyalahgunakan informasi orang lain atau profil orang lain sehingga bisa terjerat dengan undang-undang IT saat ini. Sebagaimana kita ketahui, jadi kita ini sekarang yang menentukan. Salah gunakan kita, salah share, sehingga kita kena terjerat hukuman. Jadi makanya saya bilang itu sangat penting diterapkan atau kita aplikasikan di dunia maya, gitu. Nah, menurut Bapak tadi kan digital etik atau etika digital itu sangat penting. Kita tuh saling menjaga privasi masing-masing kan. Nah, selanjutnya itu Pak, apakah dalam sekolah sudah diajarkan namanya etika digital? Ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan di sekolah kami ini di unit SMA 41 Medan, kami juga materi kami atau kompetensi kami ada menganut tentang yang namanya search engine atau zaman saat ini sering dikatakan dengan googling, mencari informasi. Dimana ketika siswa untuk memperoleh informasi otomatis dia harus mencari dari beberapa sumber. Jadi sehingga ketika sudah mendapatkan,
apabila memberikan respon kepada orang yang sudah mempublish atau memberikan informasi, dia juga harus perlu memberikan tanggapan yang positif, harus memberikan balasan atau komentarnya yang baik kepada siapa yang mempublish. Etika harus kita berikan. Dan di sana juga kami memberikan pembelajaran kepada siswa. Ketika kamu memperoleh informasi, maka kamu harus sopan, berterima kasih, thanks buat info yang sudah di-share. Salah satu untuk memberikan respect kita kepada pengguna informasi tersebut yang menyalurkan atau men-share, sehingga dengan adanya informasi yang di-share, kita juga terpenuhi apa yang kita butuhkan. Misalkan informasi yang sangat penting ternyata ada di-share seseorang, jangan pula jadi kita buat nanti balasannya walaupun tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, yang kita harapkan, ya jangan kita buat jadi negatif kepada yang memiliki akses tersebut, yang sudah men-share. Nah, itu salah satu etika. Nah, ini juga sudah kami sampaikan kepada siswa, sehingga di dalam penggunaan IT, siswa kami juga kami anjurkan supaya beretika. Demikian. Nah, dalam etika digital tadi kan kita harus berterima kasih kepada orang yang telah men-share atau informasi kan Pak. Nah, selanjutnya itu mengenai kurikulum di School Parulian 1 ini, apakah ada kurikulum khusus mengenai etika digital yang diajarkan di kelas Pak? Kalau disebut kurikulum khusus, akan tetapi di dalam pembelajaran kompetensi dasar KD kami itu ada tercantum yang namanya undang-undang IT. Nah, di sana ada share kepada siswa atau bisa diketahui oleh setiap siswa undang-undang IT pasal-pasal berapa apabila menyalahgunakan, itu ada. Sehingga dengan kami perluas tentang pembelajaran etika digital, salah satunya tadi yang saya bilang undang-undang IT, ini sudah merupakan pembelajaran kepada siswa. Tapi namun di kurikulum tentang etika digital belum langsung ada terdapat di kurikulum. Hanya kisi-kisi sebagian dari undang-undang IT tadi ada diterapkan di kurikulum. Nah, berarti siswa-siswa dari School Parulian ini Pak, apabila tidak bertanggung jawab menggunakan digital, dia akan dikenakan hukum pasal dari undang-undang yang diterapkan di sekolah ini Pak? Ya betul, bukan yang dari sekolah, akan tetapi sesuai dengan peraturan yang sudah sesuai dengan pemerintah. Peraturan, iya Pak. Iya. Nah, mengenai pertanyaan yang sudah Bapak jawab tadi, selanjutnya kita ada pertanyaan, apakah ada program atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada etika digital di Sekolah Parulian ini Pak? Di Sekolah Parulian ini yang berfokus ke etika digital itu sebenarnya tidak ada. Akan tetapi setiap kami menggunakan atau masuk lab, setiap masuk dengan mata pelajaran yang namanya TIK, Teknologi Informasi Komputer Komunikasi, dengan mata pelajaran DM, Digital Marketing, itu memuat tentang yang namanya etika digital. Kenapa? Karena kami juga sebagai guru sering kami lihat banyak orang yang terjerat dengan penyalahgunaan informasi atau media sosial. Nah, sehingga kami tetap terapkan atau kami hubungkan dengan yang namanya etika digital kepada peserta didik kami yang di sekolah ini, supaya mereka juga jangan sampai terjerat dengan undang-undang yang IT yang saya sampaikan. Bahkan sampai saat ini memang dari Sekolah Parulian belum ada yang sampai terjerat dengan hal yang seperti itu, terjerat dengan undang-undang IT tersebut. Nah, demikian ya. Iya, jadi tidak ada ekstrakurikuler yang berfokus pada etika digital aja kan Pak? Tidak ada. Tetapi mencakup semuanya. Iya. Nah, sekian pertanyaan mengenai digital etik atau etika digital. Nah, sobat pelajar, tadi kan kita sudah mengenai digital etik atau etika digital. Selanjutnya ada mengenai digital culture yang akan dibahas oleh teman saya. Pertanyaan saya yang kedua yaitu, bagaimana guru dapat membantu siswa memahami dampak positif dan negatif dari produksi konten oleh penggunaan digital?
Oke, terima kasih. Dampak negatif dan positif terhadap konten digital. Ya. Kami juga sudah menyampaikan bahwa di unit Parulian ini, Yayasan Pendidikan Parulian, kami ada pembelajaran yang namanya digital marketing. Termasuk ini dengan memacu siswa untuk berkarya di bidang digital, konten atau karya-karyanya. Kami juga sudah menyampaikan bagaimana penerapannya atau penyampaian konten-konten yang disampaikan yang berdampak positif kepada masyarakat luas atau yang melihat. Ketika siswa membuat di medianya, di media sosial, salah satunya harus memang betul-betul yang positif. Dampak positifnya, ya ada informasi penting yang didapat oleh admin atau yang melihat dari profilnya. Kemudian kami juga menyampaikan hal-hal dampak negatifnya. Itu juga harus kamu batasi, jangan sampai ada yang menimbulkan hal yang negatif kepada masyarakat luas, sehingga memang betul-betul penggunaan digital tersebut untuk kebaikan, jangan sampai menyalahgunakan, supaya tujuan dia adalah untuk berinteraksi di dunia maya. Nah, contohnya apabila dia ingin membuat sebuah konten atau ingin dia berprofesi sebagai digital kreator itu, ya maka harus tetap dampak negatif dan positif harus dipahami, dan ini kami sampaikan kepada siswa sehingga tetap dia di koridor atau disesuai dengan budaya digital tersebut. Nah, demikian yang saya sampaikan. Bapak kan sudah menjelaskan tadi dampak positifnya. Pertanyaan saya, bagaimana kolaborasi dan partisipasi digital di lingkungan pendidikan dapat meningkatkan inovasi pembelajaran tersebut? Ya, kolaborasi. Kalau kami lihat di sekolah kami ini, betul, kami selaku guru komputer dan juga guru yang mengampu digital marketing, atau saya singkat aja dengan guru teknologi IT, kami memang betul-betul kami berkolaborasi untuk penerapan digital tersebut di sekolah kami. Salah satunya memacu untuk siswa ini memahami, betul-betul mampu menggunakan dan juga mengaplikasikan, sehingga itu tadi bisa menciptakan sebuah karya atau konten yang bisa disampaikan ke masyarakat luas. Kemudian siswa kami akan mampu berinovasi. Salah satunya apa inovasinya? Karyanya. Dia mampu membuat sebuah informasi yang akan disampaikan kepada publik lewat konten yang di-upload atau yang disiapkan. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, dan saya lanjutkan kepada teman saya yang materinya itu digital safety. Terima kasih. Oke. Baik sobat pelajar, saat ini kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu digital safety. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu digital safety atau keamanan digital. Digital safety itu adalah aktivitas untuk mengamankan kegiatan-kegiatan digital. Kalau kita tahu zaman sekarang ini sudah banyak orang yang memakai teknologi untuk kehidupan sehari-hari, bisa itu untuk aktivitas mereka atau untuk dalam pekerjaan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ini, apa sih digital safety itu menurut Bapak? Oke, menurut saya digital safety itu adalah suatu bentuk keamanan data. Seperti kita yang bergelumur di dunia maya atau di teknologi, seperti yang disampaikan tadi,
saat ini banyak masyarakat yang sudah melaksanakan aktivitasnya lewat dunia maya atau digital. Salah satunya contohnya berbelanja. Belanja saat ini kan sudah banyak orang tidak harus terjun ke pasar atau ke minimarket. Akan tetapi dengan adanya digital saat ini, apabila dia ingin membeli sesuatu sudah bisa lewat delivery, ya kan? Atau pesan lewat online. Nah, ini merupakan harus perlu perlindungan data, yaitu yang disebut tadi safety data. Salah satunya apa? Ya keamanan data dia harus dijaga lewat apa? Salah satunya dari user dari akunnya atau password dari akunnya tersebut. Nah, seperti itu. Oke. Baik sobat pelajar, kita sudah mendengarkan apa itu digital safety dari narasumber kita. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan ya Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah dalam proses pembelajaran di Parulian School ini terdapat pembelajaran yang memuat informasi pribadi? Memuat informasi pribadi, betul. Kenapa? Saya sampaikan, ketika siswa melaksanakan ujian asesmen di sekolah ini, maka siswa harus mencantumkan data pribadi, sehingga lewat data pribadinya maka guru akan mampu mengetahui. Dengan demikian otomatis data atau profil siswa harus kita gunakan. Seperti itu ya. Ya, baik, karena di Parulian School ini kan berarti memuat data pribadi. Ya. Nah, dalam sekolah Parulian ini apakah sudah menjalankan digital safety itu sendiri, Pak? Ya, ketika kita mengarahkan siswa untuk membuat sebuah akun, contohnya ketika kita ujian, maka siswa itu diwajibkan harus mempunyai suatu akun email. Jadi sehingga data-data atau kegiatan siswa dengan guru itu juga terekam lewat email mereka yang saling berinteraksi. Dengan adanya email tersebut, otomatis mereka juga harus mempunyai safety, yaitu keamanan datanya, sehingga tidak dengan mudah bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Contohnya, maka ketika dia sudah contohnya di lab, sudah login dia menggunakan emailnya, akunnya, otomatis safety-nya ia juga harus ingat untuk logout atau keluar, supaya jangan disalahgunakan teman-teman yang lain. Nah, seperti itu penerapannya. Oke. Terkait data pribadi itu Pak, bagaimana sih cara yang efektif untuk memperkenalkan konsep digital safety itu kepada para peserta didik untuk membentuk kebiasaan digital yang aman mulai dari mereka dini gitu Pak? Untuk mengenalkan yang namanya safety digital di dunia IT, sebenarnya ini salah satu yang harus kita sampaikan kepada peserta didik atau masyarakat luas. Kenapa? Apabila kita berkecimpung di dunia digitalisasi, yang pertama kita harus mempunyai ID atau profil. Kemanapun kita berhubungan, berinteraksi, identitas kita adalah ID kita tersebut. Nah, dengan adanya ID ini, maka yang pertama harus ini kita amankan. Salah satunya adalah penggunaan password yang jangan simpel. Kombinasi dari angka dan huruf, nah itu sangat dibutuhkan, sehingga orang-orang lain yang ingin menyalahgunakan data profil kita itu jadi terbatas. Salah satunya penggunaan sering kita jumpai, sering kita lihat tampil sebuah profil, salah satunya media sosial, Facebook. Bisa jadi nanti di beranda dia tampil konten-konten yang tidak wajar, padahal sebenarnya bukan dia yang menginput atau mengupload konten tersebut. Ini karena apa? Ketika seseorang mampu mengakses berandanya atau halaman web dia tersebut,
Karena apa? Itu tadi security-nya tidak aman. Tidak begitu, tingkatannya tidak sulit. Mampu diretas sehingga kerugian kepada dia kan? Orang lain beranggapan bahwa memang jadi dia disalahkan. Otomatis sejak dini sebagai guru komputer kami juga menyampaikan kepada siswa. Itu sangat penting sehingga ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, data pribadimu atau akunmu susah untuk diretas. Usahakan menggunakan safety digital untuk mencegah penyalahgunaan dari orang lain seperti itu. Oke. Baik Pak, jadi terkait informasi pribadi siswa, terutama juga dalam teknologi seperti akun sosial media begitu kan Pak. Bagaimana sih peran dari Bapak sebagai pendidik di Parulian School ini dalam melindungi anak-anak dari resiko seperti mendapat berita hoax atau cyberbullying atau konten yang tidak pantas gitu Pak. Oke, menanggapi siswa terhadap konten-konten hoax atau cyberbullying gitu ya, kami menerapkan kepada siswa ketika kamu berinteraksi di dunia maya, pertama kita harus menerapkan yang itu etika digital. Yang pertama tadi yang kami bahas, ini harus kita terapkan. Jangan sampai dari siswa kami ini yang muncul atau yang memberikan informasi-informasi hoax atau menyampaikan atau mempublish konten yang tidak pantas. Nah, itu kami sampaikan kepada siswa. Apabila juga mereka melihat konten yang tidak pantas untuk dia, maka dia harus menyikapi. Kami mengarahkan, udah, kalau kita membuka situs-situs dunia ini atau dunia maya, otomatis kita akan banyak melihat apa saja yang ada yang dibagus oleh orang. Akan tetapi kita harus menyikapi apa yang mau kita butuhkan, itu aja yang kita ambil. Apa yang kita perlukan, itu aja. Sebaliknya, apa yang kita tanggui yang positif, ya itu yang kita sampaikan. Apabila kita memang ingin berkecimpung di dunia digital atau konten kreator, yang bagus kita buat, yang berdampak positif bagi yang melihat, yang memperoleh, sehingga memang betul-betul profil dia pun juga akan dihargai oleh orang lain dan tidak ada tersangkut pautnya dengan undang-undang IT yang sekarang ini kita lihat, bahwa salah men-share sesuatu apabila memang tidak pantas maka kena undang-undang, dapat hukuman. Otomatis kami juga mengarahkan kepada siswa supaya berhati-hati, baik menanggapi atau memberikan konten, supaya jangan sampai ada siswa nanti yang termasuk penyalahgunaan lah di unit sekolah kami. Demikian ya. Oke. Baik Pak, terkait pembahasan kita tadi, apakah di Parulian School ini sendiri ada siswa yang pernah menyebarkan konten-konten yang hoax, dan bagaimana Parulian School ini menindaklanjuti sikap dari anak siswa tersebut? Oke, masalah penyebaran informasi hoax, ya kan, ataupun konten-konten yang tidak layak seperti itu. Kalau ditanya masalah itu, pernah. Salah satunya siswa kami saat itu menyampaikan di grup, dia dapat informasi dari Facebook bahwasanya ada namanya tercantum ikut merayakan kelulusan dengan coret-coret. Dan si kawannya ini langsung screenshot kemudian dikirim ke grup. Nah, sampai ke grup si X ikut dia coret-coretan ke sana. Kebetulan setelah selesai ujian mereka akan
untuk mengambil kelulusan. Ya saya langsung panggil satu kelas yang menyampaikan di grup dan juga yang orang yang disampaikan. Saya panggil. Pertama saya tanyakan adalah orang yang men-share. Kamu dapat informasi dari mana? Dari Facebook. Kemudian sudah kamu tanyakan sama orangnya, apa betul dia ikut? Tidak. Sama teman-teman yang lain. Nah, di sini harus bijak sebenarnya. Harus kita tahu dulu dari beberapa sumber betul tidak. Jangan langsung kita share. Itu sudah merupakan informasi yang tidak benar atau berita hoax. Saya tanyakan kepada temannya yang dinyatakan sebagai siswa yang ikut coret-coretan. Tidak Pak, kami di sekolah. Betul di sekolah. Saya tanya guru dan saya tanya teman-temannya, betul. Sebenarnya hasilnya teman-temannya dari sekolah lain mengajak siswa kami ini untuk ikut bergabung. Akan tetapi dia tidak mau. Dia merayakan di sekolah ini dengan teman-temannya setelah selesai ujian. Kemudian itu merupakan hal yang tidak pantas di dunia digital. Oleh sebab itu peran kami sebagai guru, kami sampaikan kepada siswa supaya menganalisa. Nah, disinilah letak kemampuan digital tersebut, literasi digital. Harus mampu memahami. Kita pahami dulu informasi yang kita dapat. Kita tanyakan kepada orangnya. Masa teman satu kelasnya tidak ada nomornya? Ya ditanyalah. Ya ikutnya kau yang kesana-sana. Ini tidak ada ditanyanya, tapi dia langsung di-share. Terakhir dia termasuk bully kan? Dibilang kawannya seperti ini, rupanya kawannya pun di sini. Kebetulan dia beda kelas, jurusan sama temannya ini yang disebutkannya. Nah, itulah tanggapan dari kami sebagai guru untuk mengatasi hal yang seperti ini. Oke, baik Sobat Belajar, begitu tadi tanggapan dari narasumber kita sebagai pendidik di Parulian School terkait konten-konten yang hoax. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi atau berita, kita perlu menyaring atau kita perlu memastikan apakah berita yang akan kita sampaikan ini benar-benar terjadi atau tidak, supaya tidak terjadi ya berita-berita hoax seperti itu. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Kita akan sampai kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengajarkan digital safety ini kepada para peserta didik di Parulian School ini, Pak? Ya, tantangan yang kita hadapi untuk safety digital ini, baik dari etika, termasuk safety keamanan itu ya kan, kemudian di penggunaan data pribadinya. Yang menjadi kendala kami lihat masih minim siswa ini untuk keamanan data pribadinya. Jadi siswa sering itu mengeluh, Pak, bisa Facebookku di orang sana Pak, dibuat ini. Ya itu tadi nampak di situ kelihatan bahwa safety-nya kurang tinggi, kesadarannya untuk membuat keamanan datanya, akunnya belum tepat. Nah, sehingga dengan penjelasan dari kami dulu, setiap profil digitalmu atau salah satunya adalah akun digitalmu itu harus kamu tingkatkan safety-nya, keamanannya, termasuk dari passwordnya, supaya jangan gampang diretas orang lain. Salah satunya ketika siswa kadang mengakses akun Facebook lewat laptop kita yang di lab, rupanya lupa dia untuk keluar atau log out. Ya mau juga kadang kawan-kawan ini entah apa dibuat di berandanya, dia heran. Sementara karena kesadaran dia untuk keamanan data dia yang minim, sehingga menimbulkan kerugian untuk dia. Inilah satu. Kemudian kita juga sering melihat ketika untuk mengkonfirmasikan security atau keamanan data, ketika kita mendaftar
memang banyak hal yang harus kita tingkatkan di safety digital. Termasuk kadang ada juga menjadi pertanyaan. Keamanannya berupa pertanyaan. Akan tetapi siswa ini mau itu hanya melewatkan. Contoh, kita untuk login ke email. Suatu saat lupa. Kan ada pertanyaan lain mungkin yang bisa membantu kita untuk mengingat password tersebut. Tapi ini juga kadang sepele, itu tidak diingat, tidak diterapkan. Dengan begitu ya udah, di mana akunnya terbuka, selain udah terbuka dan bisa disalahgunakan oleh orang lain. Bahkan bisa dia memesan yang lain yang di dunia digital menggunakan akun dia. Ini sudah menjadi kerugian atau merugikan diri sendiri, seperti itu. Oke, baik. Begitulah Sobat Belajar penjelasan dari Bapak ini terkait digital safety, di mana kalau digital safety ini memang kita perlu sekali meningkatkan keamanan terhadap informasi-informasi yang telah kita berikan baik di akun sosial media atau seperti dalam data-data sekolah begini ya teman-teman. Oke. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali ya Sobat Belajar jawaban dari narasumber kita saat ini. Baik Bapak, kami tutup terima kasih, sesi pertanyaan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Juga kami telah memakai waktu Bapak. Kami berterima kasih banyak. Parulian School. Go with us!